Manchester United dikabarkan tertarik untuk merekrut gelandang Aston Villa John McGinn. McGinn direkomendasikan langsung oleh mantan pelatih Setan Merah Sir Alex Ferguson. Ferguson mengaku terkesan dengan kemampuan McGinn. Selain itu, kehadiran McGinn dinilai bisa membuat lini tengah Setan Merah menjadi lebih stabil. Akan tetapi peluang Setan Merah untuk merekrut McGinn terbilang kecil. Alasannya karena McGinn dibanderol cukup tinggi, yakni sekitar 40 juta pound sterling. Pelatih Manchester United Ralf Rangnick dikabarkan sudah berdamai dengan Anthony Martial. Sebelumnya Martial dikabarkan punya masalah dengan Rangnick. Martial bahkan sempat menolak untuk bermain di laga melawan Aston Villa beberapa hari yang lalu. Akan tetapi masalah tersebut sudah terselesaikan dengan baik. Rangnick juga menyebut kalau Martial sudah ikut sesi latihan The Red Devil. Asosiasi Wasit Italia atau AIA menyampaikan permohonan maaf kepada AC Milan. Permohonan maaf ini datang setelah wasit Marco Serra melakukan kesalahan di laga AC Milan kontra Spezia. Saat itu sang wasit menganulir gol Junior Mesias dengan meniup peluit karena Ante Rebic dilanggar. Padahal saat itu bola masih dianggap play on. Football Italia mengabarkan kalau AIA akan menjatuhi sanksi dengan melarang wasit untuk memimpin pertandingan. Pelatih Tottenham Hotspur memberikan komentar terkait penundaan laga melawan Arsenal. Menurut Conte, keputusan tersebut merupakan keputusan yang aneh. Conte merasa kecewa dan menganggap kalau Tottenham dirugikan. Pasalnya, skuad The Lily White sudah siap tempur dengan kondisi apapun. Conte juga mengatakan kalau kehilangan skuad terbaik bukanlah menjadi alasan untuk menunda laga. Pierre-Emerick Aubameyang dikabarkan mengalami masalah jantung setelah positif COVID-19. Akibatnya Aubameyang harus pulang lebih awal dari Piala Afrika. Akan tetapi Aubameyang membantah kabar tersebut. Aubameyang mengatakan kalau dirinya harus menjaga kesehatan pasca terjangkit COVID-19. Selain Aubameyang, gelandang timnas Gabon Mario Lemina juga dipulangkan lebih cepat. Lemina dipulangkan karena mengalami masalah yang sama dengan Aubameyang. Liverpool menjadi klub terdepan dalam perburuan gelandang Lille Renato Sanchez. El Nacional mengklaim kalau The Reds sudah berbicara langsung dengan sang pemain. Sanchez sendiri memang berniat untuk cabut pada bulan ini. Akan tetapi Sanchez masih menunggu tawaran dari klub lain yang serius untuk menggaetnya. Sementara itu untuk menggait Sanchez, Liverpool harus bersaing dengan sejumlah klub top Eropa mulai dari AC Milan, Arsenal, Barcelona sampai Wolverhampton. Masa depan Andreas Christensen di Chelsea akhirnya terungkap. Bek asal Denmark ini dikabarkan bakal cabut dari Stamford Bridge di musim panas nanti. Kabar ini disampaikan oleh jurnalis sepak bola kenamaan asal Italia Fabrizio Romano. Fabrizio mengatakan kalau Christensen menolak untuk melanjutkan karirnya di Premier League. Fabrizio juga mengatakan kalau Christensen berpeluang untuk merapat ke Barca atau Bayern Munchen. Sebelumnya PSG menawarkan bek sayap mereka Layvin Kurzawa ke Chelsea. Akan tetapi Thomas Tuchel mengaku nggak tertarik untuk menggait Kurzawa ke Stamford Bridge. Pelatih asal Jerman ini menilai kalau performa Kurzawa di musim ini masih kurang oke. Walaupun begitu, PSG nggak menyerah dan akan menawarkan Kurzawa ke klub Serie A. Kini Kurzawa berpeluang untuk melanjutkan karirnya ke Napoli. Kabarnya Napoli sudah melakukan pembicaraan terkait transfer tersebut. Penyerang Manchester United Anthony Martial berpeluang untuk merapat ke Juventus. Sebelumnya Bianconeri tertarik merekrut Martial untuk menambah daya gedor di lini penyerangan. Jurnalis Gianluca Di Marzio mengatakan kalau Juventus sudah berkomunikasi dengan agen Martial. Bianconeri juga menjanjikan menit bermain kepada Martial seandainya jadi bergabung. Sementara itu Manchester United nggak akan menghalangi Martial untuk pergi. Mereka siap meminjamkan Martial di musim dingin ini dengan biaya peminjaman sebesar 7 juta pound sterling. Paulo Dybala berpeluang hengkang dari Juventus di musim panas nanti. Alasannya karena pemilik Juventus Andrea Agnelli dan John Elkann mengaku kecewa dengan sang pemain. Keduanya nggak senang dengan sikap Dybala dan menganggap kalau Dybala nggak cocok menjadi pemain tim. Kabarnya Dybala berpeluang untuk membelot ke klub rival Inter Milan.
Menurut kabar, Dybala akan didatangkan sebagai pengganti Alexis Sanchez dan Matías Vecino yang dikabarkan bakal hengkang. Luka Modric dikabarkan akan memperpanjang kontraknya di Real Madrid. Pasalnya kontrak Modric akan berakhir pada akhir musim mendatang. Modric mengatakan kalau dia masih ingin bermain membela El Real sampai 1 atau 2 musim ke depan. Gelandang asal Kroasia ini mengaku nggak butuh waktu lama untuk memperpanjang kontrak. Alasannya karena Modric nggak punya masalah apapun dengan manajemen El Real. Ini juga menjadi bukti kesetiaan Modric kepada skuad Los Blancos. Eden Hazard akhir-akhir ini sering diberitakan akan cabut dari Real Madrid. Banyak media yang memberitakan kalau Hazard sudah nggak betah berseragam El Real. Kabarnya Hazard sedang diincar oleh klub kaya baru Newcastle United. Tapi sayang peluang The Magpies untuk merekrut Hazard tinggal angan-angan saja. Alasannya karena bomber asal Belgia ini ogah untuk bergabung. Hazard lebih tertarik untuk bermain di klub besar dan kabarnya akan kembali ke Chelsea. Ralf Rangnick menyoroti buruknya di lini pertahanan Manchester United. Rangnick menyebut ada 3 bek setan merah yang tampil buruk di jantung pertahanan. 3 pemain yang dimaksud adalah Harry Maguire, Luke Shaw, dan Aaron Wan-Bissaka. Kabarnya pelatih asal Jerman ini meminta manajemen untuk mencari bek yang lebih bagus. Rangnick meminta setan merah untuk menggait bek tengah Wolverhampton yakni Max Kilman. Akan tetapi belum ada kejelasan lebih lanjut mengenai rumor tersebut. Arsenal mempertimbangkan untuk meminjamkan Pierre-Emerick Aubameyang ke klub Arab Saudi yakni Al Nassr. Pasalnya Al Nassr dikabarkan cukup serius untuk merekrut Aubameyang. Al Nassr juga menyiapkan dana sekitar 6,7 juta pound sterling untuk membeli Aubameyang di akhir masa peminjaman. Akan tetapi The Gunners belum merespon tawaran tersebut. Sebelumnya The Gunners memang berniat untuk mendepak Aubameyang dari skuad. Aubameyang sendiri masih belum dimainkan karena tindakan indisipliner. Xavi Hernandez memberi peringatan kepada winger Barcelona Ousmane Dembele. Xavi mendesak Dembele untuk menentukan masa depannya di Camp Nou. Pelatih asal Spanyol ini memberikan pilihan kepada Dembele untuk bertahan atau hengkang. Xavi mengaku kehilangan kesabaran dengan sikap Dembele. Kabarnya mantan pelatih Al Sadd ini siap melepas Dembele seandainya enggan memperpanjang kontraknya. Bayern Munchen dikabarkan ingin memperpanjang kontrak sang bomber Robert Lewandowski. Seperti yang diketahui, Lewandowski sendiri sudah memasuki usia uzur. Oleh sebab itu, Die Roten akan memperpanjang kontraknya selama 1 tahun saja. Selain itu, mereka juga akan memotong gaji Lewandowski karena kondisi keuangan klub yang belum stabil. Lewandowski sendiri menjadi pemain dengan gaji terbesar di Bayern Munchen. Bomber asal Polandia ini mendapatkan gaji sekitar 369.000 pound sterling per pekan. Luis Suarez dikabarkan serius untuk merapat ke Aston Villa. Suarez bahkan telah menolak sejumlah tawaran demi bergabung ke klub asuhan Steven Gerrard tersebut. Akan tetapi niat Suarez untuk bereuni dengan Gerrard seketika pupus. Pasalnya Aston Villa nggak tertarik untuk memboyong mantan bomber Barcelona tersebut. Suarez sendiri diperkirakan akan hengkang dari Atletico Madrid karena kontraknya di Wanda Metropolitano akan berakhir di penghujung musim nanti. Mantan penyerang Real Madrid Robinho gagal memenangkan banding atas sidang kasus pemerkosaan. Akibatnya Robinho akan menjalani hukuman penjara selama 9 tahun. Robinho sendiri sudah divonis oleh pengadilan tinggi di Roma. Akan tetapi Robinho nggak akan menjalani masa hukumannya di Italia karena Robinho saat ini berada di Brazil. Selain itu, pemerintah Brazil melarang warganya untuk diekstradisi. Selain Real Madrid, Robinho pernah memperkuat klub top Eropa lain seperti Manchester City dan AC Milan. Timnas Mesir meraih kemenangan kedua di babak penyisihan grup D Piala Afrika. Mohamed Salah CS berhasil menekuk timnas Sudan dengan skor tipis 1-0. Satu-satunya gol pada laga tersebut dicetak oleh Mohamed Abdul Monem pada menit ke-35. Kemenangan ini pun membuat Mesir lolos ke babak 16 besar Piala Afrika. Mesir berhasil menduduki peringkat kedua klasemen grup D dengan mengkoleksi 6 poin. Tottenham Hotspur berhasil menang dramatis pada laga tunda di pekan ke-17 Premier League.
Bertanding sebagai tim tamu, The Lily White berhasil comeback atas Leicester City dengan skor 2-3. 3 gol Tottenham dicetak oleh Harry Kane dan 2 gol Steven Bergwijn. Sementara 2 gol Leicester diceploskan oleh Patson Daka dan James Maddison. Kemenangan ini pun membuat The Lily White menyalip Arsenal di posisi kelima dengan mengkoleksi 36 poin. Manchester United berhasil meraih kemenangan pada laga tunda di pekan ke-17 Premier League. Pada laga tersebut, Setan Merah berhasil menekuk Brentford dengan skor 1-3. 3 gol Setan Merah dicetak oleh Anthony Elanga, Mason Greenwood, dan Marcus Rashford. Sementara Brentford cuma bisa membalas 1 gol lewat Ivan Toney. Kemenangan ini pun menjadikan Manchester United sebagai tim pertama yang meraih 300 kemenangan di laga tandang dalam sejarah Premier League. Pada laga menghadapi Brentford, bintang Manchester United Cristiano Ronaldo terlihat menunjukkan ekspresi marah. Ronaldo nggak senang karena Rangnick menariknya keluar. Saat itu pada menit ke-71 pertandingan, Ronaldo ditarik keluar dan digantikan oleh Harry Maguire. Saking emosinya, Ronaldo bahkan sampai harus membanting jaket. Rangnick memberikan penjelasan kepada Ronaldo yang sudah terlanjur terbakar emosi. Inter Milan berhasil meraih kemenangan di babak 16 besar Coppa Italia. Bertanding di Giuseppe Meazza, skuad Nerazzurri comeback dramatis atas Empoli dengan skor 3-2. 3 gol Inter Milan dicetak oleh Alexis Sanchez, Andrea Ranocchia, dan Stefano Sensi. Sementara 2 gol Empoli dicetak oleh Nedim Bajrami dan Lonu Tradu. Kemenangan ini pun memastikan Inter Milan untuk lolos ke babak perempat final Coppa Italia.